Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan program yang sudah kami buat. Sebelum kami memulai, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Ali Hasan Satria dengan NIM 24. Saya Nabila Rosiana dengan NIM 03. Saya Widya Giazara dengan NIM 236. Baik, itu saja, langsung saja kami mulai ke penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari indeks HTML kelompok 6 yang dengan judul Bimbel Online. Nah, di sini ada yang pertama ada meta charset UTF-8. Ini tuh untuk agar bisa dibaca termasuk emoji-emojinya. Yang kedua di sini ada titelnya di sini Bimbel Online. Nah, ini supaya di website itu nama tabnya adalah Bimbel Online. Selanjutnya ada head. Di sini ada kata sambutan yaitu Welcome to Bimbel Online dengan memakai font Arial dan jarak 20 pixel. Selanjutnya ada subjudul yaitu daftar khusus dengan nanti ada list khususnya. Selanjutnya ada form pendaftaran. Nah, di sini nanti pada form pendaftaran itu ada nama lengkap dan menuliskan email. Selanjutnya di sini ada pilih kursus. Nah, nanti bisa milih kursus di sini dan juga durasi atau bulan. Jadi berapa lama kita mau masuk di mau pilih kursusnya itu. Selanjutnya di sini ada button. Nah, button ini button daftar. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai ngisi semuanya, jadi kita bisa mencet si button ini. Yang terakhir di sini ada script src main.js. Ini akan terhubung dengan script JavaScript. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian JavaScript dari program pendaftaran kursus online. Jadi ini bertugas supaya aplikasi kita bisa berjalan interaktif. Jadi bukan cuma buat tampilan kayak HTML-nya aja. Terus di sini di barisan pertama itu kita bisa melihat ada kelas, ada dua kelas kursus dan kelas pendaftaran. Yang pertama saya jelasin itu kelas kursus. Kelas itu fungsinya sebagai template. Terus di kelas kursus ini kita punya dua constructor, ada nama dan harga. Jadi kalau kita buat kayak yang di bawah sini nih, ada di daftar kursus ini, nanti saya jelasin juga. Kayak new kursus bahasa Inggris bla 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 bla, itu artinya kita bikin objek kursus biologi dengan harga 140.000. Lalu yang kedua ada kelas pendaftaran, yang ini. Kelas ini menyimpan data-data orang yang lagi daftar atau orang-orang yang daftar lah pokoknya. Kayak contohnya itu ada di dalam sini ada nama, ada email, ada kursus yang dipilih atau yang diambil. Terus ada durasi berapa bulan dia kursus di website ini. Terus di sini ada array, yaitu di sini nih ada daftar kursus ini. Nah, BTW kalian kan melihat dari tadi tuh banyak cons itu apa sih? Cons itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya itu tidak akan diganti dengan variabel lain. Misalnya kayak cons list kursus ini. Document get elementary by ID list kursus itu ngambilnya di HTML tadi. Jadi cons ini tuh bukan berarti isinya tuh kayak benar-benar nggak bisa dirubah, tapi kita nggak bisa nge-resign variabelnya ke hal lain. Nah, variabel list kursus, pilih kursus, form, output, ini menyimpan elemen HTML. Jadi itu ada di HTML sini. Terus dia kayak apa ya? Kayak mungkin jatuhnya kayak nge-transfer ke main.js. Ini arraynya. Lalu di sini kita akan menampilkan daftar kursus. Jadi bagian for each. Di sini setiap ada kursus yang ada di array yang di sini ditampilkan ke halaman pertama di websitenya, ngambilnya dari HTML-nya. Pakai li ini connect-nya sama UL yang ada di HTML. Terus yang terakhir itu ada di mana ya? Nih di sini nih. Ya di sini. Event submit form. Jadi bagian terakhir ini ketika user klik submit itu kita ngambil semua input dari form, nama, email, kursus yang dipilih. Ini kayak gini, durasi, ambil kayak cons, dia pakai cons juga. Terus setelah itu
tampilan yang keluar di tampilan output yang keluar itu ada nama, email, kursus, durasi, dan total biaya. Total biaya itu dihitung pakai fungsi hitung total. Mana hitung total? Nih yang ini nih, hitung total di sini. Jadi nanti dia waktu output itu keluar kayak nominal lah pokoknya harga. Jadi intinya di kode ini kita bisa belajar beberapa hal penting kayak class untuk bikin struktur data, terus array untuk nyimpan banyak data kursus kayak gini, yang ini array namanya. Baru ada cons untuk variabel yang nggak boleh diubah referensinya. Lalu ada manipulasi DOM. Manipulasi DOM itu tuh yang ada di sini, mana ya? Nih yang ada di sini manipulasi DOM. Jadi manipulasi DOM itu singkatnya cara mengubah struktur, isi atau tampilan elemen HTML dengan JavaScript secara dinamis. Jadi kayak bisa dengan DOM itu kita bisa nambah elemen baru, menghapus elemen, begitulah kayak manipulasi. Contohnya tuh ada di sini. Mana ya? Ada di sini, ada di sini. Nih, ada contoh DOM di sini. Jadi dengan begitu program pendaftaran kursus online bisa berjalan dengan otomatis dan mudah dipakai. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil program sederhana yang sudah kelompok kami buat menggunakan HTML dan juga JavaScript. Jadi di sini kami membuat program yang bernama Bimbel Online. Nah, adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mensimulasikan sistem pendaftaran kursus secara online, di mana pengguna bisa memilih mata pelajaran, mengisi data diri, menentukan durasi, dan kemudian sistem ini akan menghitung total biaya secara otomatis. Langsung saja kita ke tampilan halaman utamanya. Nah, di halaman utama ini terdapat judul Welcome to Bimbel Online dengan icon buku. Lalu kemudian di sini ada ditampilkan daftar kursusnya beserta biaya per bulannya. Nah, pada daftar kursus ini tuh dibuatnya menggunakan elemen HTML list yang ini. Nah, selanjutnya setelah daftar kursus di sini juga terdapat formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini tuh terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini nama lengkap. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput. Lalu selanjutnya di sini input email. Dan yang ketiga di sini ada drop down untuk memilih kursusnya. Setelah itu di sini ada input durasinya. Di sini kita bisa coba masukkan nama baru email. Nah, setelah itu kita pilih kursus yang kita mau. Lalu kita pilih juga durasinya mau berapa. Nah, jadi untuk formulir ini tuh dibuatnya dengan menggunakan elemen HTML seperti form, lalu input, dan juga select. Select ini tuh untuk memilih kursusnya. Setelah itu, di sini kita bisa lihat paling bawah ada tombol daftar. Nah, ketika kita klik tombol daftar ini, JavaScript-nya akan bekerja, di mana nanti JavaScript-nya itu akan mengambil data kita dari form yang sudah kita isi tadi. Kemudian akan menghitung total biaya berdasarkan kursus yang sudah kita pilih dan durasi yang sudah kita masukkan. Lalu di sini kita bisa lihat setelah dihitung, maka di sini akan menampilkan hasil pendaftarannya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ada nama penggunanya, sini nama saya, lalu di sini kursus yang saya pilih tadi dengan durasi 3 bulan. Nah, karena di sini harga per bulannya itu 160, lalu dikalikan dengan 3, maka total biayanya itu 480.000. Jadi dari program ini kita bisa lihat bagaimana HTML digunakan untuk membuat tampilan dan form, sedangkan JavaScript ini digunakan untuk memproses data input, melakukan perhitungan, dan menampilkan hasil. Mungkin sekian presentasi mengenai program Bimbel Online berbasis HTML dan JavaScript. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagaimana penerapan dasar HTML dan JavaScript dalam membuat aplikasi sederhana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.